وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati keluarga dan ahli waris yang sedang diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita berkumpul di rumah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sesama muslim, bahwa ketika ada saudara seiman kita sedang diuji kesabarannya oleh Allah disebabkan karena keluarga yang disayangi meninggal dunia, maka menjadi satu kemestian dan keharusan bagi kita untuk bertakziah. Mudah-mudahan dan insya Allah kehadiran kita dalam rangka bertakziah ini bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita berkumpul di tempat ini dalam suasana seperti ini, sesungguhnya kita sedang diingatkan oleh Allah tentang benarnya firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kematian itu memang banyak melalui proses tua terlebih dahulu, tapi tidak jarang yang muda lebih dulu wafat daripada yang tua. Bagaikan buah kelapa, memang kebanyakan jatuh setelah tua, tapi tidak jarang yang mumbang lebih dulu jatuh daripada yang tua. Kematian itu memang banyak melalui proses sakit terlebih dahulu, tapi tidak jarang juga yang sehat-sehat ternyata mendadak meninggal dunia lebih dulu wafat daripada yang sakit. Terkenal satu cerita, Bapak sekalian, ada seorang pasien yang sudah 15 tahun sakit parah. Puncak sakit parahnya, dia dirawat di rumah sakit paling tercanggih di dunia zaman itu yang terletak di Baghdad, Irak. Karena dulu pernah 500 tahun peradaban dunia itu dipimpin oleh dinasti Abbasiyah yang pusatnya adalah di Baghdad. Tapi karena memang kondisi pasien ini secara medis tidak ada lagi yang bisa dilakukan dan dia pun dalam kondisi tidak sadar, sehingga akhirnya oleh pihak rumah sakit dia ditempatkan di satu ruangan yang diperuntukkan bagi orang yang diperkirakan tidak lama lagi akan meninggal dunia. Karena dia diperkirakan tak lama lagi akan meninggal dunia, sehingga sebagian temannya sudah menyiapkan kuburan untuknya. Tapi di luar dugaan ternyata Allah berkehendak lain. Allah sadarkan dia, Allah sehatkan dia, Allah panjangkan umurnya. Saking panjang umurnya, dia pun berkesempatan menguburkan orang-orang yang menggalikan kuburannya. Kematian itu tidak mesti hanya menghampiri orang yang tak punya uang banyak untuk berobat. Tidak jarang juga yang kaya-kaya berapapun hartanya, kalau tiba ajalnya maka dia pun akan menghadapi kematian. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti datang dan paling dekat dengan kita. Begitu kesimpulan para ulama. Sehingga satu waktu Rasulullah SAW membuatkan satu ilustrasi. Dia ambil satu ranting kayu, lalu kemudian dipatah 3 ranting kayu tersebut oleh Rasul. Patahan ranting kayu pertama Rasul tancapkan di depannya,
Patahan ranting kayu kedua Rasul tancapkan di sebelah patahan ranting kayu pertama yang berdekatan jaraknya. Patahan ranting kayu ketiga Rasul lempar sekuat tenaga sedemungkin. Lalu Rasul pun bertanya kepada yang hadir ketika itu, mengertikah kalian dengan makna 3 patahan ranting kayu tersebut? Seluruh sahabat mengatakan hanya Allah dan engkau yang mengerti maknanya Rasul. Maka Rasul pun mengatakan, patahan ranting kayu pertama yang saya tancapkan di depan saya, itulah ibaratnya kita manusia. Patahan ranting kayu kedua yang saya tancapkan di sebelah patahan ranting kayu pertama yang berdekatan jaraknya, itulah ibaratnya kematian kita. Patahan ranting kayu ketiga yang saya lempar sekuat tenaga sejauh mungkin, itulah ibaratnya angan-angan dunia kita. Jauh letaknya, tapi kita suka mengejar yang jauh, lupa yang dekat dengan kita, yaitu kematian kita. Nah, karena itu sekalian, kematian ini tidak bisa kita elakkan, dan kematian tidak mesti ditakuti. Tapi yang harus ditakuti adalah bagaimana nasib kita setelah kematian nanti. Karena ketika kematian telah menghampiri diri kita, keadilan pun ditegakkan. Kalau di kehidupan dunia ini Pak Bu, dengan pandainya kita masih bisa menyimpan aib kita. Masih bisa orang kaya berlaku zalim terhadap orang miskin. Masih bisa pejabat berlaku zalim terhadap bawahan atau rakyatnya. Tapi ketika kematian telah tiba, maka keadilan akan ditegakkan. Tidaklah mesti orang kaya dimuliakan, boleh jadi dia dihinakan. Tidaklah mesti pejabat disanjung, tapi boleh jadi dia justru diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu Rasul mengingatkan pada diri kita, al-qayyisu, orang yang pintar, kata Rasul, adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mampu mengendalikan nafsunya, dia banyak melakukan amal dalam menghadapi kematiannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kematian itu nanti, amal itulah teman sejati kita. Seluruh anak cucu Adam mati, lalu kemudian sampai ke kuburan diantarkan oleh 3. Yang pertama diantarkan oleh keluarganya. Yang kedua diantarkan oleh hartanya, pakai kendaraan, pakai mobil dan sebagainya. Yang ketiga diantarkan oleh amalnya. 2 yang pertama bakal balik. Sesayang-sayang keluarga, tak ada yang mau sekubur berdua. Sekubur berdua itulah bocu adornya, sekubur berdua tu. Nyatanya tak ada apa Bu. Harta betapapun capek kita mencari dahulu banyak harta tersebut, tak ada yang akan sampai masuk ke dalam kuburan. Kalau ada orang berani memasukkan harta ke dalam kuburan, saya kena percaya tak lama setelah itu kuburan pasti dibongkar. Tapi yang takkan balik, yang menjadi teman sejati adalah amal. Amal itulah yang menyebabkan di alam barzah itu seperti dia tidur istirahat. Makanya kalau orang yang tidak beramal, sebutlah dalam bahasa hadis Nabi, disebut orang kafir, orang yang selalu melakukan kemungkaran-kemungkaran dan pembangkangan, maka begitu dia meninggal muncul penyesalan. Bapak Ibu, orang yang meninggal itu ibaratnya dengan kita, dia berada di dalam satu rumah. Kacanya itu kaca hitam. Kita berada di luar rumah. Orang dalam rumah, yang di luar rumah nampak olehnya. Nah, orang yang luar tak nampak yang di dalam. Jadi orang yang meninggal itu nampak olehnya itu. Nampak olehnya keluarganya. Ternyata keluarganya tak soleh. Nangis dia, nyesal dia. Kenapa dia dulu tidak mendidik anak dan keluarga itu menjadi soleh. Nampak olehnya hartanya ternyata tidak digunakan untuk beribadah, beramal dan lain sebagainya Pak Bu. Nah, maka oleh sebab itu sekalian,
pada diri kita, mumpung kita masih hidup ini, bekali diri kita sepanjang hidup di dunia ini dengan amal. Karena memang dunia ini adalah untuk beramal. Ad-dunya darul amal. Dunia adalah kampungnya beramal. Wal akhirah darul jaza. Akhirat adalah kampung menuai dari satu amal perbuatan. Makanya ketika kita kumpul seperti ini, kita diingatkan akan kematian kita. Dan kalau kondisi kita selalu mengingat akan kematian kita yang kapan saja akan datang, insya Allah 3 manfaatnya Pak Bu. Orang yang selalu ingat kematian itu 3 manfaat. Apa itu Pak Bu? Yang pertama pasti dia segera bertobat. Karena dia tahu seluruh dosa pasti akan ada konsekuensinya ketika dia telah meninggal dunia. Kalau di kehidupan dunia dosa kadang-kala lalai orang bertobat. Bagus sekalian, kenapa begitu? Karena bedanya umat akhir zaman yang setelah hadirnya Nabi Muhammad dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Kalau umat sebelum Nabi Muhammad, kalau sudah diutus Nabi atau Rasul, tidak juga berubah, membangkang terhadap Nabi dan Rasulnya, tidak jarang dibinasakan. Kaum Ad dibinasakan, kaum Samud dibinasakan, kaum Sodom dibinasakan. Ada mereka dilarang memancing hari Sabtu. Memancing hari Sabtu dilarang karena hari Sabtu adalah hari ibadah agamanya. Dilarang oleh Nabi dan Rasulnya. Mancing dia berubah jadi kerah. Atibu zaman kini Pak Bu, Arayo Idul Adha 10 Zulhijjah orang pergi memancing dia. Orang berkurban dia pergi memancing. Untung umat akhir zaman. Kalau sempat umat zaman dulu itu lah berubah jadi borok Pak Bu. Jadi monyet, berubah jadi monyet itu. Inilah kadangkala satu di antaranya, karena itu memang tanda sayang Allah, akhirnya orang lambat bertaubat. Maka sering-sering hadiri takziah, sering-sering kemudian berziarah kubur, mengingatkan kita akan kematian yang boleh saja akan menghampiri kita sewaktu-waktu, insya Allah mensegerakan kita bertobat. Yang kedua, manfaat zikrul maut, yang ingat akan kematian, insya Allah akan muncul qanaah, merasa puas hati dengan apa yang ada, tidak pernah berkeluh kesah dengan apa yang belum ada. Nah yang ketiga Pak Bu, orang yang selalu ingat